Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everybody. How are you today? I hope you will be fine and keep healthy. Okay, now before we study, let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, give me a better knowledge. Amin. Okay, today I will explain you about simple present tense. Nah, untuk materi kali ini kita akan membahas tenses ya. Jadi Miss akan menjelaskan tentang simple present tense. Nah, waktu beberapa minggu yang lalu, Miss pernah memberikan tugas kan, kalian mencatat dan menghafal kosakata verb 1, kosakata kata kerja pertama. Masih ingat? Masih dicatat kan? Sudah dicatat ya? Tugas yang pernah Miss kasih, kan pernah hafalan juga tuh. Nah, now we will study about simple present tense. What is a simple present tense? Apa sih simple present tense itu, Miss? Oke, dalam bahasa Indonesia, simple present tense adalah bentuk waktu yang menunjukkan di saat ini, atau aktivitas yang berulang-ulang atau kegiatan sehari-hari. Jadi, pada dasarnya, semua aktivitas kita itu ada di hari ini, ada kemarin, dan ada yang akan datang ya. Jadi pola waktu dalam kehidupan kita itu ada waktu kemarin, ada waktu hari ini, dan ada waktu yang akan datang. Nah, dalam pelajaran bahasa Inggris kita akan membahas yang namanya tenses, yaitu bentuk waktu, di mana bentuk waktu ini atau tenses ini banyak ya, banyak jenisnya, banyak tipe-tipenya. Tapi yang pertama yang kita akan pelajari yang paling mudah yaitu simple present tense. Apa simple present tense? Yaitu bentuk waktu yang menunjukkan di saat ini, berarti hari ini, atau aktivitas yang berulang. Jadi semua kegiatan yang terus berulang atau kegiatan sehari-hari. Nah, kegiatan sehari-hari itu seperti apa aja? Misalnya sholat, makan, minum, mandi, tidur, belajar, bermain, menonton televisi, dan sebagainya. Pokoknya simple present tense itu menunjukkan aktivitas sehari-hari. Jadi segala sesuatunya yang kalian kerjakan pada saat itu juga, itu namanya disebut dengan simple present tense. Seperti itu ya. Tetapi lain cerita atau lain masalah lagi ketika kejadian yang sudah berlalu atau kejadian yang akan datang. Misalnya, kemarin kalian pergi ke mall. Nah, itu bukan simple present tense, itu ada materinya lagi. Atau misalnya, nanti liburan semester kalian akan pergi ke Bandung. Nah, itu bukan simple present tense. Itu adalah kegiatan di masa yang akan datang atau kegiatan yang akan terjadi. Kalau simple present tense yaitu bentuk waktu atau kegiatan yang saat ini sedang kalian lakukan. Kegiatan yang selalu kalian lakukan. Jadi seperti itu ya, atau singkatnya kegiatan sehari-hari. Nah, sebelum Miss menjelaskan lebih jauh apa simple present tense itu, kita akan belajar dulu tentang subjek dan to be. Nah, ini kuncinya di sini ya. Kalian harus memahami dan kalian harus mengingat, kalian harus menghafal tentang subjek dan to be. Kenapa, Miss? Kok kita harus tahu subjek dan to be-nya? Ya, karena kita akan menggunakan subjek dan to be ini ketika kita menggunakan simple present tense, ketika kita menggunakan kalimat simple present tense. Nah, subjek itu apa, Miss? Subjek itu berupa nama orang, maksudnya bentuk orang. Ada I, you, they, we, she, he, it. Bisa kita singkat sebagai nama Ayu, Dewi, she, he, it. Ya, untuk memudahkan kalian menghafal, kita bisa menyebutnya Ayu, Dewi, she, he, it. Nah, diingat-ingat, Ayu, Dewi. Ayu, Dewi itu kan nama orang. Nah, ditambahkan she, he, it. Panjangannya Ayu, Dewi, she, he, it. Nah, untuk lebih jelasnya, Ayu, Dewi, she, he, it apa? Yaitu I, you, they, we, she,
he, and it. Nah, dari subjek ini, dari bentuk orang ini, punya pasangannya, punya temannya masing-masing, yaitu ada di to be. Ya, jadi subjek itu berpasangan dengan to be. Subjek itu bersahabatan dengan to be. To be-nya apa, Miss? To be-nya, nah di sini Miss bedakan ya. Ada kolom yang berwarna putih, ada kolom yang berwarna kuning, dan ada kolom yang berwarna biru muda. Nah, kolom yang berwarna putih itu ditempati oleh to be am atau do. Nah, di sini kenapa Miss ada dua to be-nya? Nanti Miss akan jelaskan berikutnya. Yang pertama kita akan ingat-ingat dulu to be am, ya, to be am, to be are, dan to be is. Ya, jadi to be am hanya dan hanya satu-satunya dimiliki oleh subjek I. Jadi to be am itu tidak dimiliki oleh subjek siapapun, hanya dimiliki oleh subjek I, ya. Dan kotak atau kolom yang berwarna kuning itu ditempati oleh 3 subjek, yaitu ada subjek you, ada subjek they, dan ada subjek we. Nah, to be-nya apa, Miss? To be-nya yaitu are. Jadi are ini punya 3 saudara, yaitu you, they, and we. Ya, diingat-ingat. Kalau M hanya punya 1 saudara, yaitu I. Kalau R itu mempunyai 3 saudara, yaitu you, they, and we. Okay, understand? Ya, and then the last subject is she, he, it. Ya, yang punya saudara yaitu is. Nama saudaranya adalah is. Jadi to be is mempunyai 3 saudara yang bernama she, he, dan it. Ya, sama seperti subjek sama seperti subjek are yang mempunyai 3 saudara. Dan begitu juga dengan to be is mempunyai 3 saudara, yaitu subjek she, he, dan it. Ya, kalian tahu she itu apa artinya? She itu adalah dia perempuan, jadi menunjukkan kalau orang itu perempuan. Kalau he menunjukkan dia laki-laki, jadi orangnya itu laki-laki. Kalau it itu menunjukkan nama benda. Ya. Kalau subjek you yaitu artinya kamu, subjek they artinya mereka, subjek we artinya kita. Ya, itu kalian harus selalu diingat-ingat. Oke, tadi kita sudah membahas to be, am, are, and is. Selanjutnya kita akan membahas to be do and does. Ya, do and does. Kenapa Miss kenapa kok yang subjek I sama subjek you, they, we, to be-nya sama Miss sama-sama do? Ya, betul. Jadi subjek do itu juga digunakan oleh to be do juga digunakan oleh subjek I. Ya, dan begitupun dengan to be do juga digunakan oleh subjek you, they, we. Jadi singkatnya to be do itu digunakan oleh I, you, they, we. Jadi do itu punya next. Jadi to be do itu memiliki 4 saudara. Jadi to be do itu dimiliki oleh 4 subjek, yaitu bernama Ayu Dewi. Jadi do itu punya saudara 4 yang bernama Ayu Dewi. Nah, to be does itu dimiliki oleh she, he, dan it. Jadi does itu hanya dimiliki oleh 3 saudara yang bernama she, he, dan it. Ya, jadi harus diingat-ingat dulu. To be am itu dimiliki oleh subjek siapa, to be are dimiliki oleh subjek siapa saja, dan to be is dimiliki oleh subjek siapa saja. Dan to be do dimiliki oleh subjek siapa saja, dan to be does juga dimiliki oleh subjek siapa saja. Jadi kalian harus dipahami ya. Nanti kalau misalnya mengerjakan soal dari Miss, kalau kalian bingung, kalian harus membuka video ini. Oke, next akan memberikan vocabularies of verb 1. Ya, kemarin sudah Miss kasih kan kosakata dari verb
Nah, di sini misalnya memunculkan 7 kosakata saja. Sebetulnya banyak kalian bisa membuat simple present tense menggunakan verb one yang sudah Miss kasih kemarin. Nah, di sini ada eat, study, play, drink, read, get up, and wash, ya. Jadi artinya eat itu makan, study itu belajar, play itu bermain, drink itu minum, read membaca, get up bangun tidur, wash mencuci, ya. Jadi ini adalah salah satu contoh dari verb one yang sebetulnya masih banyak lagi yang akan kita nanti aplikasikan ke dalam sebuah kalimat, ya. Next, yang tadi verb one, kalau di sini vocabulary for nomina sentence. Jadi nanti simple present tense itu dibagi menjadi dua bentuk, yaitu pertama verba sentence, and yang kedua and the second nomina sentence. Okay. The previous slide is a verb one, and the next is nomina. Ya, vocabularies for nomina. Ya, di sini ada teacher, doctor, happy, sad, good, bad, and student. Nah, maksudnya apa, Miss? Kalau yang verb itu verb itu adalah kata kerja. Jadi kata-katanya itu hanya menunjukkan kata kerja. Jadi sebuah aktivitas seperti belajar, kita melakukan aktivitas yaitu belajar. Bermain, kita melakukan aktivitas bermain. Makan, kita melakukan aktivitas makan. Nah, kalau nomina itu bukan kata kerja, bisa nama pekerjaan, bisa kata sifat, atau yang lainnya. Pokoknya di luar kata kerja. Kalau untuk nomina sentence, ya, seperti teacher kan bukan kata kerja tapi sebuah pekerjaan. Doctor juga bukan kata kerja, jadi bukan sebuah aktivitas melainkan sebuah profesi. Happy itu ekspresi kita, senang atau bahagia. Sad, sedih. Good, baik. Bad, buruk. Student, siswa, ya. Jadi bukan kata kerja tetapi di luar kata kerja, bukan menunjukkan kata kerja. Oke. Next. Nah, di sini ada adverb of time. Jadi nanti ketika kita menyusun sebuah kalimat simple present tense, ada pattern-nya, ada pola kalimatnya, itu ada adverb of time. Apa adverb of time? Yaitu adalah keterangan waktu. Jadi setiap simple present tense yang sudah Miss bilang tadi, namanya juga tenses, yaitu bentuk waktu, berarti menunjukkan ada waktunya. Yaitu di sini Miss memberikan 7 adverb of time. Yang pertama every morning, in the morning, every day, every week, here, today, and tonight. Ya, yang pertama every morning, setiap pagi. In the morning, pagi hari. Apa bedanya, Miss, every morning sama in the morning? Kalau every morning itu setiap pagi, berarti setiap pagi kalian melakukan aktivitas yang sama. Misalnya seperti mandi, atau misalnya seperti sarapan. Kalian setiap pagi itu melakukan sarapan. Ya, setiap pagi berarti setiap pagi kalian melakukan aktivitas tersebut. Kalau in the morning berarti di pagi hari. Nah, di pagi hari itu berarti kalian belum tentu melakukan aktivitas yang sama. Misalnya kalian sholat duha, kadang-kadang kalian sholat duha, kadang-kadang enggak. Nah, seperti itu. Itu namanya in the morning, berarti tidak setiap hari. Every day, setiap hari. Every week, seminggu. Here, di sini. Today, hari ini. Tonight, malam ini. Ya, oke. Understand, bisa dipahami ya. Next pattern of simple present tense, ya. Jadi di sini ada kalimat pembagian yang pertama verba sentence atau kalimat verbal. Jadi diingat-ingat ada dua bentuk, yaitu pertama verba sentence dan yang kedua nomina sentence. Kalau verba sentence yaitu kalimat yang menunjukkan suatu aktivitas atau kegiatan. Jadi ini menggunakan verb one, menggunakan verb 1. Oke. Kita langsung mulai masuk ke rumusnya, yaitu ada affirmative sentence atau positive sentence. Kita bisa sebutnya dengan positive sentence saja, ya. Nah, oke. Nah, yang pertama kita lihat ke sebelah kiri terlebih dahulu, sisi sebelah kiri. Ada subjek, verb 1, objek
and adverb of time. Subjek kita mistandai dengan warna merah, verb satunya mistandai dengan warna hitam, objeknya mistandai dengan warna biru, dan adverb of time-nya mistandai dengan warna hijau. Example, kita langsung masuk ke dalam sebuah kalimat. I study English every Monday. Ya. Jadi I-nya itu adalah subjek, study-nya itu verb ya. Jadi menunjukkan aktivitas. Apa study? Tadi apa study? Belajar ya. English ya. Jadi English itu adalah objeknya. Bahasa Inggris itu adalah objeknya, yaitu yang ditandai dengan warna biru. Adverb of time yang menunjukkan keterangan waktu. Keterangan waktunya adalah every Monday, berarti setiap hari Senin. Saya belajar bahasa Inggris setiap hari Senin. Nah, ini yang menunjukkan tentang simple present tense. Jadi kalau kalimat positif bentuknya itu seperti ini ya. Bentuknya itu nanti kita bisa melihat perbedaannya. Ya, bentuknya itu subject, verb 1, object, and adverb of time. Ya, jadi ada keterangan waktunya. Ini kalian harus ingat-ingat ya. Nanti saat PTS ataupun PAS atau PAT nanti, ini soal simple present tense akan keluar. Oke, contoh yang kedua. Oke, the second example is you wash a car in the morning. Kamu mencuci mobil di pagi hari. You-nya itu menunjukkan subjek yang berwarna merah, wash berwarna hitam menunjukkan verb 1, objek berwarna biru menunjukkan car-nya itu menunjukkan objek, in the morning menunjukkan adverb of time atau keterangan waktu yang berwarna hijau. Oke. Nah, and the third example is they go to library. Miss, kenapa yang nomor 3 nggak ada adverb of time-nya? Jadi ini boleh pakai adverb of time atau tidak ya? Jadi Miss kasih salah satu contohnya yang tidak menggunakan adverb of time. They menunjukkan subjek, go menunjukkan verb 1. Ya, jadi menunjukkan aktivitas, go to library. Oke, perpustakaannya itu adalah objeknya. Oke, ini masih gampang ya, masih gampang dipahami. Oke. Yang kedua, kita lihat ke sisi sebelah kanan ya. Miss, apanya yang beda gitu? Ya, jadi untuk subjek ini khususon untuk subjek she, he, and it itu mempunyai bentuk pola kalimat yang berbeda dengan subjek Ayu Dewi ya, berbeda. Ya, rumusnya yaitu bentuk polanya adalah subjek, verb 1. Nah, di sini ada dalam kurung S, garis miring, strip, ES ya, tutup kurung. Object and adverb of time. Kenapa Miss kok beda kalau yang sebelah kiri subjeknya nggak ada S-nya atau ES-nya? Ya, memang betul. Jadi, untuk subjek khususon untuk subjek she, he, and it itu ada penambahan huruf setelah kata verbnya ada penambahan huruf. Yang pertama yaitu she washes clothes every morning. Kita bisa lihat ya di contoh yang pertama, she washes ya, ada tambahan ES-nya ya, yang berwarna ungu, tulisannya miring, ada tambahannya ES-nya. Ya, jadi harus ditambahin. Kalau nggak ES atau S aja ya. Oke, polanya masih tetap sama, subjek yang berwarna merah. Hanya penambahannya hanya di S atau ES saja. Oke, the second example is Mr. Ramlan goes to London on Sunday. Ya, jadi go yang tadi go, kalau misalnya kita lihat di contoh they go to library, ini kita berbeda. Mr. Ramlan goes ya, jadi tulisannya goes ya. Jadi kalian harus tahu ya, kalau misalnya she, he, it ini Miss ganti dengan nama orang, kalian berarti harus tahu dia itu perempuan atau laki-laki. Oke. Penambahannya itu ada di ES ya. Jadi goes, tulisannya goes, dibacanya goes to London on Sunday. And the third example is he writes a letter for his mother. Jadi tambahannya S ya.
Kalau yang tadi itu yang dua contoh sebelumnya itu tambahannya e dan s. Kalau yang ini hanya s saja. Karena apa, Miss? Karena akhirannya sudah ada e-nya belakangnya ya, jadi tidak perlu ditambahkan es-nya lagi. Oke, he writes a letter for his mother. Jadi dia menulis surat untuk ibunya. Ya, jadi penambahan verbnya harus ditambahin s atau es gitu. Oke. Next. Yang kedua masih tetap sama, masih dalam bentuk pola kalimat verbal sentence. Kita masuk ke negative sentence ya. Kita lihat ke negative sentence. Perbedaannya adalah kalau negative sentence itu adalah kalimat negatif ya. Jadi kalau kalimat negatif ditandai dengan kata-kata not, tidak ya, artinya not, tidak. Jadi perbedaannya, kalau tadi kalimat positif tidak ada not-nya atau tidak ada do or does and not. Kalau kalimat negative sentence itu ada do or does and not ya. Ditambahkannya itu setelah subject. Jadi subject do plus not, do and not, plus verb one, object, and adverb of time. Jadi emang kalau misal negative sentence ini bentuk pola kalimatnya agak lebih panjang karena ada penambahan kata yaitu do and not. Ya. Nah, di sini kita masuk ke contohnya. I do not study English every Monday. And the second example is you do not wash a car in the morning. And the third example, they do not go to library. Oke, kita lihat semuanya contohnya. I itu masih tetap sama di lokasi yang sama, yaitu yang berwarna merah itu subjek. Nah, do not ini berarti artinya dia termasuk kalimat negative sentence, yaitu tidak melakukan atau tidak saja, bisa diartikan dengan tidak. Study verb 1, English object, and adverb of time-nya tetap every Monday. Jadi kalau diartikan seperti apa, Miss? Kalau diartikan yaitu I do not study English every Monday. Saya tidak belajar bahasa Inggris setiap hari Senin. Oke, understand? Ya, jadi ada tambahannya do not. Ditambahkan do not-nya itu setelah subjek ya, jangan ketukar, setelah subjek. Jadi kalau Miss minta rubah kalimat positif ke dalam kalimat negatif, yaitu ditambahkan do not. Oke. Begitupun sama contoh yang kedua dan ketiga, ditambahkan do not artinya juga tetap sama. Yang the second example is you do not wash a car in the morning. Saya tidak mencuci mobil di pagi hari. And the last example, they do not go to library. Mereka tidak pergi ke perpustakaan. Oke, paham? Oke, next, we can look at the right side. Kita akan lihat di sisi sebelah kanan. Nah, ini untuk subjek she, he, and it lagi. Nah, bedanya adalah kalau tadi di awal sudah menjelaskan ya, to be-nya apa? To be-nya untuk she, he, and it itu kan to be-nya does. Jadi kita tinggal tambahkan does setelah subjek, yaitu not. Itu not and verb 1. Nah, untuk verb 1-nya ini, verb 1-nya ini tidak ada tambahan s atau es. Kenapa, Miss? Tidak ada tambahan s atau es? Karena sudah digantikan dengan does, dengan to be does. Does, yang tulisannya does ya. Itu sudah digantikan dengan to be does. Jadi verb 1-nya tetap normal, kembali normal seperti semula. Oke, kita masuk ke example. Oke, there are 3 example, and the first is she does not wash clothes every morning, and the second, Mr. Rahman does not go to London on Sunday, and the last example is he does not write a letter for his mother. Oke, kita lihat she does not wash. Nah, kita lihat she ada tambahannya does not karena bentuknya kalimat negatif, and wash, jadi verb 1-nya itu nggak ada es-nya. Kalian bisa lihat di slide sebelumnya. Kalau yang wash-nya itu ada tambahan es, jadinya washes. Karena ini bentuk kalimat negatif, jadi tidak ada es-nya. Jadi tetap wash, tapi ditambahkan dengan does not. Ya, and the second example juga sama, does not go-nya itu kalau yang slide sebelumnya itu goes, tulisannya goes kan, dibacanya goes. Kalau yang ini dia berubah ke
bentuk verb normal yaitu go. Nah, write kata write itu juga hilang s-nya, akhiran s-nya berubah menjadi write, tetapi ditambahkan kata sebelumnya itu does not. Oke, jadi jangan sampai lupa dan harus diingat-ingat, harus kalian pahami kalau untuk negative sentence khususan untuk subjek she, he, and it itu bentuk pola kalimatnya ada does not ya. Setelah subjek ada does not. Oke, next. Interrogative sentence itu kalimat tanya. Nah, kalimat tanya ya, masih ingat tadi yang kalimat negatif do atau does-nya itu ada di tengah-tengah. Kalau interrogatif pindah, to be-nya ada di depan. Jadi do atau does itu kan to be. To be-nya pindah ke depan. Setelah to be baru subjek. Setelah subjek baru verb 1, object, and adverb of time. Ya, jadi kalau interrogatif itu to be-nya di depan, do atau does-nya itu ada di depan. Oke, kita masuk ke example. The first example, do you study English every Monday? Harus diingat-ingat lagi, dan ini paling penting, kalau interrogative sentence itu harus menggunakan kalimat tanya. Jadi kalau nanti saat ulangan Miss minta kalian untuk mengerjakan merubah kalimat interrogative sentence atau membuat kalimat interrogative sentence, tidak ada tanda tanyanya, Miss akan kurangi poinnya. Ya, itu akan salah. Karena kalau namanya kalimat tanya harus menggunakan tanda tanya. Ya, kalau tidak ada tanda tanyanya, Miss kasih nilainya setengah ya. Jadi poinnya berkurang. Oke, the first example, do you study English every Monday? And the second example, do you wash a car in the morning? And the last example is, do they go to library every Tuesday? Ya, jadi to be-nya pindah ke depannya itu do. Setelah to be baru subject. Setelah subject ada verb, and after verb is object, and after object is adverb of time. Jadi diingat-ingat kalau interrogatif to be-nya ada di depan, do atau does-nya berada di depan. Nah, begitupun sama dengan subjek she, he, and it, does-nya pindah ke depan ya. Kita bisa lihat ya, sama ya bentuknya, bentuk polanya. Does-nya pindah ke depan, tetapi subjek sampai adverb of time-nya tetap sama polanya. Hanya bedanya does-nya aja yang ada di depan. Oke. Next. Nah, yang kedua ada bagian nomina sentence, yaitu kalimat nomina. Kalimat, ini pengertiannya adalah kalimat yang tidak atau bukan menunjukkan kata kerja. Tadi di awal sudah Miss jelaskan, nomina sentence itu bukan kalimat kata kerja. Jadi nggak ada kata kerja di sini, ya. Tidak ada kata kerja. Miss tegaskan sekali lagi, Miss ulangi. Nomina sentence tidak ada verb, tidak ada kata kerja, kecuali verbal sentence baru ada verbnya. Oke, kita langsung masuk ke kalimatnya. Nah, di sini bentuknya juga sama, ada kalimat positif, negatif, dan interrogatif. Kalimat positif yaitu bentuknya subject to be. Nah, to be di sini nih, perbedaannya adalah di sini. Jadi verb yang tadi, kata kerja tadi digantikan oleh to be. Ya, to be-nya apa, Miss? To be-nya yang tadi am is are, ya. Jadi to be-nya ada am is are, yang tadi yang paling awal yang sudah Miss jelaskan, to be-nya itu am is are. Jadi kan harus ingat-ingat subjeknya apa, to be-nya itu saudaranya siapa. Nah, terus dan yang terakhir ada objek. Objek ini adalah bentuk kata lain, ya. Oke, di sini ada Miss kasih 3 contoh. Yang pertama, I am a doctor, and the second, you are so handsome, and the last, they are so kind. Ya, jadi, nah, to be-nya itu kan am, betul nggak? Nanti kalian lihat ya di penjelasan Miss sebelumnya. A doctor, jadi a doctor itu adalah objeknya. Jadi dokter ini bukan kata kerja ya, tapi profesi, nama profesi. Nah, yang verbnya ini, kalau tadi kan
di penjelasan sebelumnya subjek itu setelah subjek ada verb, ya kan? Ada verb, ada kata kerja. Nah, kalau di nominal sentence kita ganti verbnya itu menjadi to be, ya. Begitupun dengan subjek you, to be-nya itu are, ya. Subjek they, to be-nya are. Nah, nanti kalau subjek is, apa to be-nya? Subjek he, apa to be-nya? Subjek it, apa to be-nya, ya. Jadi harus diingat-ingat. Oke, oh ternyata ada ketinggalan nih satu. Subjek she. Oke, subjek she to be-nya yaitu is. She is a teacher. Oke, jadi dia seorang guru. Dia ini berarti perempuan. Jadi harus ingat-ingat ya. I itu apa? Subjek to be-nya. You itu to be-nya apa? They itu to be-nya apa? She itu to be-nya apa? Oke, negative sentence for nominal sentence. Jadi kalimat negatif untuk kalimat nomina, yaitu subjek to be. Nah, to be-nya di sini am, is, are. Nah, ditambahkan not. Jadi setiap kalimat negatif itu pasti ada not-nya, ya. Ada not-nya dan baru setelah itu objek. Nah, yang contohnya ada I am not a doctor. You are not so handsome. They are not so kind. She is not a teacher. Ya, jadi kita lihat lagi, subjek I itu berpasangan atau mempunyai saudara yang bernama M dan ditambahkan not. Kenapa tambahkan not? Karena dia bentuknya kalimat negatif. Oke, begitupun dengan subjek you bersaudara dengan to be are dan ditambahkan not. Dan sama dengan subjek they bersaudara dengan to be are dan ditambahkan not. Nah, begitupun juga sama dengan contoh yang terakhir, subjek she bersaudara dengan subjek is dan ditambahkan not. Tinggal ditambahkan objeknya. Objeknya bebas, kalian boleh nama orang, boleh nama boleh tentang perasaan, ekspresi, itu boleh kalau untuk nominal sentence, ya. The last is interrogative sentence. Nah, seperti sama sebelumnya, interrogatif adalah kalimat tanya. Nah, kalimat tanya itu berarti apa, Miss? To be-nya pindah ke depan, subjeknya pindah ke nomor 2. Ya, sama nih. To be-nya am, is, are plus subject and object and then tanda tanya. Ya. Nah, di sini karena tadi contoh yang pertama itu I am a doctor. Jadi kalau misalnya subjek kalimat positif atau kalimat negatifnya subjeknya itu I, ketika dirubah ke kalimat tanya dia menjadi you. Kenapa, Miss? Karena kan kita nggak mungkin menanyakan diri kita sendiri. Masa kita menanyakan apakah saya seorang dokter? Kan nggak mungkin kan? Pasti yang menanyakan itu adalah orang lain. Jadi are you a doctor? Apakah kamu seorang dokter? Nah, baru kalian menjawab diri kalian sendiri, yes, I am a doctor, atau no, I am not a doctor. Misalnya nih, Miss kasih contoh lagi. Misalnya Arga nanya sama Miss, are you a teacher? Nah, Miss jawab, yes, I am a teacher. No, I am not a teacher. Ya, seperti itu. Jadi, kalau misalnya kalian menanyakan seseorang, misalnya Akmal nanya ke Nabila, are you a student? Akmal nanya ke Nabila. Nah, terus lanjut Nabila langsung menjawab, no, I am not a student. Atau Nabila juga bisa menjawab, yes, I am a student. Seperti itu, ya. Nah, oke, the second example juga sama, to be-nya pindah ke depan, yaitu to be-nya is. Kalau to be-nya is, berarti subjeknya apa? Subjeknya boleh boleh she atau he atau it. Ya, is he a handsome? Ya, kan nggak mungkin ya kalau misalnya Miss tanyain, misalnya Miss nanya ke Sherin, are you a handsome? Kan nggak mungkin Miss tanyain kan, karena kan Sherin perempuan, berarti harusnya beautiful, ya. Is he a handsome? And the third example, are they so kind? Nah, are itu apa? To be-nya are berarti subjeknya apa? Bisa you, bisa bisa they, atau bisa we. Oke, and the last yang tadi yang ini juga sama. Is she a teacher? Ya, jadi to be-nya itu is, subjeknya yaitu she. Ya, jadi bisa dipahami ya untuk kalimat ini ya. Nanti Miss kasih soal setelah video ini. Jadi kalian harus, kalau misalnya kalian masih kurang paham, kalian bisa terus
putar lagi videonya di bagian mana yang kalian kurang paham. Oke, kalau misalnya masih kurang jelas juga, nanti ketika ada pengerjaan soal, boleh japri ke Miss ya. Oke, thank you for attention. Ask me if you find a question. Jadi kalian bisa nanya ke Miss kalau kalian punya pertanyaan atau kalian ada yang kesulitan, kalian boleh japri ke Miss seperti biasa. Okay, thank you for attention. I hope you will be understand for my explained, and see you the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.